Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma israh lana sudurana wa wasi' lana arzakana warzuqna ilman nafi'ah. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa tadzakkura wat tazkir wan naf'a wal intifa wal ifada wastifadah wa hasala tamasuki bi kitabillah wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul untuk sekian kalinya di dalam pengajian rutin kita di masjid yang insyaallah penuh berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa dilimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghijrahkan kita minadz-dzulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang-terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pengajian rutin kita yaitu pengajian fikih yang dimana pada malam hari ini kita akan membahas tentang kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sholat sunnah, dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Sebelum kita mulai saya minta maaf, kebetulan tadi terlambat saya karena nyari kitabnya nggak nemu. Saya lupa karena mungkin 2 minggu udah ngisi kan, saya lupa taruh di mana gitu. Tapi alhamdulillah ada PDF-nya. Ya kita pakai tab. Sebenarnya gak enak sih pakai tab. Kalau di Tanjung Selor tuh, kalau di kota-kota besar kan pada pakai tab, pakai laptop. Kalau Tanjung Selor kayak kurang enak pakai apa? Pakai kayak ginian. Lebih enak itu pakai kitab. Biar kelihatan kumpau sedikit, Ustaz. Kan biasa jamaah tuh ngeliat, oh pakai tab paling ada terjemahannya, oh paling ada materinya. Kalau pakai kitab kan, oh kayak kiai-kiai dulu gitu ngajinya kitab. Bercanda ya. Ala kulli hal. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Sebelum kita masuk ke dalam sholat berjamaah, perlu kita ketahui hadirin rahimakumullah, apa itu al-jamaah di dalam bahasa dan juga di dalam syariat. Di dalam bahasa, al-jama'atu lugatan at-ta'ifah. Jamaah adalah diartikan secara bahasa itu kelompok atau golongan atau segerombolan orang. Sebagaimana dikutip dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa dan surah Muzammil. Faltakum ta'ifatum minhum ma'at wa ta'ifatum minal ladina ma'at. Ya. Maka apabila di antara kalian hendak mendirikan sholat, maka sholatlah bersama mereka. Sholatlah secara berjamaah. Sedangkan menurut syariat hadirin rahimakumullah, wa syar'an rabtu sholatil ma'mumi bi sholatil imam. Menghubungkan sholatnya makmum dan sholatnya imam. Jadi otomatis di sini dapat kita ketahui hadirin rahimakumullah bahwasanya yang dimaksud berjamaah atau berjamaah di dalam sholat itu harus ada imam dan ada makmum. Ini yang dinamakannya berjamaah. Apalagi berjamaah ini tidak diukur dengan dari segi jumlah. Yang penting ada imamnya satu, makmumnya satu, dihitung berjamaah. Berbeda dengan sholat sendiri misalkan. Itu disebut dengan munfaridan, sholatnya sendiri. Tetapi ketika ada imam satu, kemudian ada makmum satu, sudah dikategorikan menjadi berjamaah. Kemudian dari segi bilangan jumlah jamaahnya hadirin rahimakumullah,
aqalluha imamun wa ma'mumun tusamma jamaah. Seperti saya sampaikan, paling sedikitnya berjamaah itu minimal ada imam dan ada makmum. Wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah. Ketika berjamaah ada satu orang, dua orang saja melaksanakan jamaah tersebut, maka dia mendapatkan pahala berjamaah. Ya, seperti kita ketahui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Inna salatal jamaati ta'dilu khamsan wa ishrina minas salatil fadhi. Bahwasanya salat sendiri sama salat berjamaah itu sangat berbeda. Kalau salat sendiri, sedangkan salat berjamaah, salat yang berjamaah akan dibandingkan dengan salat sendiri itu sebanyak 27 derajat. Adapun derajat perbandingannya kita tidak tahu, yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fadilah berjamaah sangat luar biasa. Kemudian hadirin rahimakumullah, fawaiduha kasiratun. Fadilah berjamaah hadirin rahimakumullah ini sangat luar biasa. Sangat besar, sangat agung, dan bahkan sedikit hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan sholat berjamaah. Otomatis hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu senantiasa menghidupkan berjamaah bersama para sahabatnya. Karena kita ketahui hadirin rahimakumullah, jalan menuju kebaikan, jalan menuju ridho, jalan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala ini banyak. Dan salah satunya adalah agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa istiqomah di dalam berjamaah. Mengapa hadirin rahimakumullah? Kenapa? La islama illa bil jamaah. Tidak dikatakan Islam kecuali berjamaah. Kita ketahui hadirin rahimakumullah, salat berjamaah ini memiliki sesi sosial yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah patuh terhadap pimpinan. Kita ketahui hadirin rahimakumullah, di dalam salat berjamaah nanti kita akan jelaskan bahwa makmum itu tidak boleh melanggar apa yang dilakukan imam. Baik dari segi gerakan, bacaan harus diikuti. Diikuti setelah imam. Seperti kita ketahui hadirin rahimakumullah, yang datang di saf pertama dan kedua itu tidak dibeda-bedakan. Kita ketahui hadirin rahimakumullah, sosial, semua meletakkan pada tempat sujud yang sama. Semua di tempat yang sama, dan inilah makna lain dari segi berjamaah. Intinya ada adal ijtima, ada perkumpulan yang sama-sama yang kita ketahui adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya hadirin rahimakumullah, fadilah orang senantiasa berjamaah atau salat berjamaah hadirin rahimakumullah, yang pertama al-itqu wan najatu minan nar. Pembebasan dan diselamatkan dari api neraka. Perlu kita ketahui hadirin rahimakumullah, kita sekarang ini hadirin rahimakumullah, ini nama kita ini sudah terletak ahlu surga dan ahlu neraka. Ahlu surga dan ahlu neraka. Sekarang nama kita ini ada hadirin. Kita tidak tahu kita diletak di mana. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus daftar-daftar nama-nama penghuni neraka. Salah satunya adalah golongan yang senantiasa istiqomah berjamaah di dalam sholat. Al-itqu wan najatu minanar. Makanya kita sering dengar hadirin rahimakumullah di dalam Ramadan itu kan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minanar. Di akhir Ramadan itu ada pembebasan dari api neraka, dan ini yang dimaksud. Bahwasanya kita sudah fulan bin fulan di neraka, fulan bin fulan di surga. Ketika fulan bin fulan istiqomah dalam berjamaah, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya agar menghapus namanya dari daftar neraka, kemudian diletakkan di dalam daftar surga. Dan ini keistimewaan ini diberikan bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah. Ini yang pertama hadirin rahimakumullah. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang kedua, fadilah atau keutamaan berjamaah adalah salamatu minan nifaq. Allah bebaskan dari sifat munafik. Kita ketahui hadirin rahimakumullah, di zaman Rasul ini banyak orang munafik hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat gampang menilai orang munafik sama tidak munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketahui yang mana munafik, yang di depan Islam tetapi di belakang enggak Islam. Cuma satu hadirin rahimakumullah, Rasulullah lihat mereka hadir enggak berjamaah sama Rasulullah. Sampai ada sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, farqu ma bainana wa baina
munafikin annahum la yastati'una hudurul isya wa subuh wa jamaah. Nauzubillah. Ciri khas ya, ada kemunafikan sedikit hadirin rahimakumullah. Perbedaannya antara Rasulullah dan mereka. Mereka di zaman Rasul itu sangat berat hati mereka, sangat berat langkah mereka untuk menghadiri berjamaah di sholat isya dan sholat subuh. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena memang di situ godaan yang sangat luar biasa untuk melangkahkan kaki untuk berjamaah. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, syukur, kita patut syukuri jika kita masih mampu untuk hadir, kita masih mampu untuk bangun, kita masih mampu menguatkan diri kita untuk senantiasa beristiqomah berjamaah di waktu sholat subuh dan sholat isya. Ini yang kedua hadirin rahimakumullah. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang ketiga fadilah dan keutamaan sholat berjamaah adalah qabulus sholati. Sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa hadirin rahimakumullah? Karena kita ketahui hadirin rahimakumullah, berjamaah ini seperti orang yang sedang naik mobil. Kemudian yang supir, yang mengendarai supir tersebut, di dalam sholat berjamaah, imam kita anggap ini, dibagikan seorang supir. Supir ini harus tahu mengendarai mobil. Supir harus tahu alamat yang dituju. Supir harus tahu tujuan yang dimaksud. Sudah mengantongi alamat dan tujuannya kemana. Ini syarat harus menjadi supir. Ketika supir, misalkan hadirin rahimakumullah, supir tidak tahu alamat, supir tidak tahu tujuan, akan tetapi tahu mengendari mobil tersebut, maka mobilnya masih tetap sampai pada tujuan. Kenapa? Karena ada jamaah yang ikut di belakangnya. Berbeda hadirin rahimakumullah ketika seorang sholat sendiri, misalkan bawa mobil sendiri, mau tujuan tapi tidak punya alamat, tapi tidak punya tidak punya maksud tujuannya kemana. Sehingga teknisi dalam mengendari mobil dia mampu, tetapi tujuan dia tidak punya. Ini perbandingan sholat sendiri dan sholat berjamaah. Sehingga disampaikan ulama kepada kita bahwasanya qabulus sholat bil jamaah. Sholat yang paling efektif diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sholat berjamaah. Mengapa hadirin rahimakumullah seperti ini? Mungkin sudah saya sampaikan bahwasanya setiap orang jamaah, ya, setiap jamaah itu tidak semua bisa khusyuk dari awal sampai akhir sholatnya. Karena kita ketahui hadirin rahimakumullah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sholat kita yang dimana posisi kita khusyuk. La sholata liman la ukila minha. Tidak ada sholat apabila tidak khusyuk. Khusyuk dalam arti artinya apa hadirin rahimakumullah? Khusyuk ini adalah bagaimana kita menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat kita. Intinya apa? Tidak mikirkan yang lain kecuali mikirkan sholat. Nah, dari awal sampai akhir itu pasti kita tidak bisa jamin. Terkadang kita tidak khusyuk dibaca Al-Fatihah. Terkadang kita tidak khusyuk dibaca ruku. Terkadang kita tidak khusyuk di tasyahud, terkadang kita tidak khusyuk di sujud misalkan. Akan tetapi ketika sholat berjamaah, maka diambil setiap orang itu di mana ia khusyuk. Misalkan imam khusyuk baca di Fatihah, diambil satu. Kemudian makmum di ujung khusyuknya dibaca surah pendek misalkan. Oh, makmum yang satunya khusyuk ketika berdiri. Oh, makmum satunya khusyuk ketika bacaan ruku. Oh, makmum satunya pas i'tidal khusyuk. Oh, makmum satunya khusyuk ketika sujud. Oh, khusyuk sampai terakhir semuanya. Di posisi masing-masing dapat. Sehingga dijadikan suatu kesatuan menjadi sholat yang sempurna, sholat yang khusyuk. Dan inilah perbedaan antara sholat sendiri dan sholat berjamaah. Sehingga lebih efektif diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat berjamaah. Ini yang ketiga. Kemudian hadirin rahimakumullah, fadilah yang keempat. Fadilah keempat sholat berjamaah adalah maghfiratuz dzunub. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ammanal imam," apabila imam mengucapkan amin, fa amanu, kemudian makmum mengucapkan amin, berbarengan imam amin, kemudian amin lagi makmumnya, fa innahu man wafaqat ta'minhu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Di situ hadirin rahimakumullah, malaikat juga mengikuti amin. Barang siapa yang berbarengan dengan aminnya dan aminnya para malaikat, maka dosanya diampuni yang lalu-lalu. Ini salah satu fadilah berjamaah. Dan bahkan di hadis lain lagi hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Fakullu khutwatin yamshiha ila shalah sadaqah. Wa kullu khutwatin yamshiha ila sholati sadaqah." Setiap langkah kita langkahkan kaki untuk berjamaah ke masjid, itu juga terbilang sedekah. Dan bahkan hadirin rahimakumullah, man aznaba zamban fatawadda wa yusalli raka'atan illa ghufiralahu. Barang siapa yang beruduh kemudian dia sholat, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khususan bagi yang mendirikan sholat, dan pasti lebih khusus lagi ketika dilaksanakan secara berjamaah. Dan bahkan hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menyampaikan bersama para sahabatnya mengibaratkan sholat 5 waktu ini, sebagaimana sabda beliau, ara'aitum law anna bibabi ahadikum naharan gamra. Coba perhatikan hadirin rahimakumullah, kalau di rumah kalian itu, di depan rumah ada sungai. Sungai tersebut alirnya melimpah. Ketika airnya melimpah, engkau setiap keluar pasti mandi. Sebanyak berapa kali? 5 kali dalam sehari semalam. 5 kali. Dalam satu hari sebanyak 5 kali. Kemudian Rasulullah SAW tanyakan para sahabat, kira-kira badannya kotor, bau apa enggak? Para sahabat menjawab, qaulula. Tentu ya Rasulullah, dia pasti bersih. Maka seperti itulah orang yang sembahyang 5 kali dalam sehari. Maka tidak ada sedikit pun yang tersisa dari dosa-dosanya. Dan harus diketahui hadirin rahimakumullah, yang dosa yang diampuni di sini adalah yang tidak sampai kabair. Dosa-dosa yang besar seperti dosa syirik, durhaka dan lain sebagainya. Ya, tapi dosa di bawah itu, orang yang senantiasa melaksanakan sholat, yang sedang melaksanakan berjamaah, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jaminan Rasulullah SAW kepada umatnya yang senantiasa istiqomah berjamaah. Maghfiratuz dzunub, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, al-ajrul azim, di salat berjamaah ada pahala yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man gada ilal masjid." Barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian ke masjid, yamshi biha ilal masjid a'adallahu fil jannah nazula. Kemudian dia ke masjid berjamaah sembahyang, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempatnya di sebuah rumah di surga. Ini jaminan Rasulullah SAW bagi hamba yang senantiasa istiqomah berjamaah dalam melaksanakan sembahyang. Sangat luar biasa hadirin rahimakumullah. Kemudian keutamaan lain lagi hadirin rahimakumullah. Keutamaan lain lagi, daf'ul waswasi wal hibzu minasyaitan. Mungkin hadirin ini bisa membedakan antara sholat sendiri. Mungkin hampir semua kita pernah sholat sendiri, ya. Hampir semua kita juga pernah sholat berjamaah. Perhatikan hadirin rahimakumullah, sholat berjamaah dapat menghilangkan rasa was-was. Dapat menghilangkan rasa was-was. Kalau sholat sendiri hadirin rahimakumullah, itu terkadang kita lupa. Terkadang kita terkena lupa, misalkan was-was, oh ini saya sudah wudu belum? Atau di dalam sholat misalkan, oh ini rakaat keberapa? Ini ketiga apa keempat gitu. Oh saya sudah tasyahud awal apa belum? Terkena was-was. Dan bahkan lebih digoda oleh syaitan itu di sholat sendiri. Akan tetapi ketika seseorang mendirikan sholat dalam keadaan berjamaah, dalam keadaan berjamaah dengan imam, maka daf'ul waswas, maka dia bisa menghilangkan rasa was-wasnya. Wahibzu minasyaitan, dan dapat dilindungi dari namanya godaan syaitan. Inilah keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Dan bahkan keutamaan sholat berjamaah ini hadirin rahimakumullah diketahui oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mungkin kita semua sudah tahu ada sahabat Rasulullah SAW itu sehingga berbondong-bondong pengen tinggal di dekat masjid. Pengen tinggal di dekat masjid bersama Rasulullah SAW. Hampir semua sahabat.
Tapi ada satu sahabat, hadirin rahimakumullah, itu lebih tinggal jauh. Mungkin kita pernah kisahnya, ini namanya Sya'ban. Ini sahabat Nabi yang lebih memilih tinggal jauh rumahnya ketimbang dekat dengan Rasulullah SAW di masjidnya Rasulullah SAW. Dan bahkan perjalanannya itu, hadirin rahimakumullah, 3 jam. Dan Rasulullah SAW selalu menunggu Sya'ban. Kalau Sya'ban, sahabat Sya'ban itu selalu duduk di pojokan, selalu ditunggu. Pernah suatu ketika, hadirin rahimakumullah, karena Sya'ban di rumahnya jauh dan tidak pernah ketinggalan sembayangnya. Suatu ketika beliau ini tidak datang. Rasulullah tunggu dulu Sya'ban, katanya. Sampai-sampai waktu sholat mau habis, akhirnya Rasulullah sembahyang. Kemudian ditanya para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Akhirnya berdiri seorang sahabat, kemudian dibawalah Rasulullah SAW ke rumahnya Sya'ban. Ketika sampai di rumah Sya'ban, ternyata yang membuka pintu adalah istri beliau dan menyampaikan kepada Rasulullah kalau Sya'ban sudah meninggal barusan tadi. Kemudian istrinya menanyakan, tapi saya heran ya Rasulullah, ini Sya'ban ini selalu berteriak 3 kali. Yang pertama adalah, kenapa ndak lebih jauh? Kemudian yang kedua adalah, kenapa ndak semuanya? Kemudian yang ketiga adalah, kenapa yang ndak baru? Berteriak 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW ini tahu masa depan, tahu menafsirkan suatu kalimat, tahu penglihatan seseorang. Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya Sya'ban ini sebelum wafat dilihatkan tempatnya. Karena keistiqomahan dia hadir di masjid, karena keistiqomahan dia hadir berjamaah. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Karena Sya'ban radhiyallahu anhu dilihatkan surga, sedangkan yang jauh itu saya dilihatkan surga. Sya'bannya tidak senang. Malah kenapa tidak lebih jauh lagi rumah saya, katanya. Luar biasa. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, Sya'ban itu ketika kenapa tidak semuanya. Rasulullah SAW tafsirkan ucapan beliau. Jadi ketika dia hendak sarapan pagi, ternyata ada pengemis. Pengemis minta. Akhirnya Sya'ban bagi 2. Dia lagi makan roti sama susu. Rotinya dibagi 2, susunya juga dibagi 2. Kasih beri pengemis tersebut dan makan sama-sama. Ternyata apa yang dilakukan Sya'ban ini diperlihatkan Allah di penghujung hayatnya, bahwasanya tempatmu begini karena sebab beri makan orang nih. Dan melihat tempatnya, kedudukannya tinggi di surga, Sya'ban malah mengeluh. Ya Allah, kenapa tidak saya kasih semuanya aja kemarin? Kalau begini setengahnya, kenapa tidak saya kasih semua? Kemudian lagi yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Rasulullah SAW menjelaskan. Jadi ketika Sya'ban hendak sholat subuh, pergi ke masjid berjamaah dengan Rasulullah SAW, itu lagi musim dingin. Ketika Sya'ban keluar mengenakan pakaian yang baru, itu terasa dingin, jubah misalkan, gamis. Itu sampai menusuk. Akhirnya dia ambil, masuk lagi ke dalam, cari baju. Ternyata dapat baju yang lusuh. Akhirnya dia bilang, ya sudah, yang baru di dalam, yang lusuhnya saya di luar. Biar nanti sampai di masjid tinggal saya buka, pakai yang baru. Akhirnya ketika berjalan hampir dekat dengan masjid, ternyata Sya'ban menemukan seseorang yang kedinginan. Ketika melihat orang yang kedinginan tersebut, dia tolong. Dia kasih yang baju yang di luar tadi, bukan yang di dalam baru, yang di luar, dia pakai kenakan. Kemudian dia bawa ke masjid dan mereka sholat berjamaah bersama-sama. Ternyata apa yang dilakukan Sya'ban ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya di hari ayat. Sehingga apa? Karena kau berikan baju ini, kau dapat kedudukan seperti ini. Melihat kedudukannya, hadirin rahimakumullah, malah mengeluh lagi. Aduh, kenapa enggak yang baru saja saya kasih? Kenapa yang lusuh? Yang lusuh saya seperti ini, gimana yang baru? Ini kisah unik dari sahabat Sya'ban. Mudah-mudahan memotivasi kita semua untuk senantiasa istiqomah dalam mengejar ridha Allah melalui sholat berjamaah. Bukan hanya Sya'ban, hadirin rahimakumullah. Ada bahkan Sya'ban fisiknya sangat luar biasa. Ada satu sahabat yang fisiknya kurang daripada Sya'ban. Namanya Abdullah bin Umi Maktum.
Mungkin kita dan rahimakumullah kan rata-rata taunya tukang azan Rasulullah itu Bilal. Tetapi azannya Rasulullah itu ada dua orang. Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal. Jadi kalau azan subuh itu hadirin rahimakumullah itu dua kali azan di zaman Rasul. Pertama azannya Bilal. Bilal membangunkan orang untuk tahajud. Kemudian azan subuh dilakukan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Dan beliau ini hadirin rahimakumullah tunanetra. Tidak ada penglihatannya. Dan beliau dapat kelebihan dapat menghirup udara atau bau fajar gitu. Makanya beliau tahu oh fajar sudah masuk, makanya dia azan. Dapat mencium bau fajar. Dia suatu ketika hadirin rahimakumullah, dia minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, bisakah saya tinggalkan berjamaah? Karena tidak ada yang bawa saya ke masjid gitu. Tunanetra. Bisakah saya tinggalkan berjamaah ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah sebenyak diam. Akhirnya Rasulullah tanya, hal tasma' nida? Hayal sholah, hayal falah. Apakah kau masih dengar hayal sholah dan hayal falah? Masih ya Rasul. Ya sudah, berarti tidak ada uzur bagimu meninggalkan berjamaah. Mulai dari situ hadirin rahimakumullah, dia tidak pernah tinggalkan berjamaah. Dan bahkan hadirin rahimakumullah, ketika ia pergi ke masjid, belum ada yang nolong, masih sendiri hadirin rahimakumullah, masih pakai tongkatnya. Beliau pernah tersandung batu. Dan sempat terhalang untuk pergi berjamaah. Karena memang tidak ada yang tuntun dia. Akhirnya besoknya ada yang tuntun. Besoknya lagi ada yang tuntun. Besoknya lagi ada yang tuntun. Terus tuntun beliau pergi ke masjid. Sehingga beliau ini penasaran hadirin rahimakumullah. Siapa yang tuntun saya ini? Akhirnya apa? Ditanyakan. Abdullah bin Umi Maktum tadi tanyakan. Kau ini siapa? Aku perlu namamu biar nanti di masjid saya doakan karena kau selalu tolong saya ke masjid. Dan orang yang nolong dia tuh nggak mau ngomong, nggak usah tahu gitu. Ditanya lagi, siapa kau nih? Ya sudah, akhirnya apa? Kalau kau nggak mau kasih tahu, jangan bawa saya ke masjid. Kemudian orang yang nuntun tersebut, ya sudah saya kasih tahu, tapi kau jangan menyesal katanya. Iya, saya tidak menyesal. Apa jawabannya hadirin rahimakumullah? Ketika ditanya siapa engkau? Dia bukan manusia, dia bukan golongan malaikat, tapi dari golongan iblis hadirin. Jawab, saya iblis. Lah, kaget. Seharusnya iblis tadi, harusnya kok tidak setolong saya pergi ke masjid, ya kan? Harusnya engkau halangi saya pergi ke masjid. Ditanya sama Abdullah bin Maktum. Kau ingat kejadian kemarin? Ditanya. Yang kau tersandung batu. Iya, saya ingat. Itu gara-gara saya. Ketika kau tersandung batu, Allah Subhanahu wa taala ampuni setengah dosamu. Maka dari itu, saya tidak mau setengah dosamu lagi terampuni, sehingga saya tuntun kau ke masjid. Sangat luar biasa dirahimahullah. Pahala yang sangat besar yang Allah berikan bagi hamba-hamba yang senantiasa istiqomah dalam berjamaah. Kemudian hadirin rahimakumullah. Afdalul jamaah. Ya, di antara segi berjamaah semua ada kedudukan yang Allah letakkan itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 di dalam berjamaah. Berjamaah yang pertama adalah jamaatus sholatil Jum'ah. Jelas. Ya, salat berjamaah dalam salat Jumat ini lebih afdal. Karena memang tidak ada salat Jumat salat sendiri. Di mana-mana salat Jumat itu harus berjamaah. Syaratnya di mazhab Syafi'i harus 40. Kemudian yang kedua hadirin rahimakumullah, summa jama'atu subhi. Ya. Jamaah salat subuh. Dan ini memang sangat berat tapi pahalanya sangat luar biasa. Sebagaimana afdalul jamaah subhi juma'al li khabir man min salati abdul salatil fajr yaumul jum'ah wa ma hasim syaitan minkum illa maghfurah. Karena Rasulullah SAW pernah, dan paling afdolnya itu di antara semuanya sama sebenarnya. Cuma ada kedudukan yang lebih afdol, yaitu salat subuh di hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, wa ma hasibtu man syahidaha minkum illa maghfurah. Tidak ada yang sembahyang subuh Jumat tersebut kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat, tapi apa ganjarannya ampunan Allah Subhanahu wa taala.
ganjarannya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Berat untuk laksanakannya. Kemudian hadirin rahimakumullah, setelah sholat subuh ada namanya sholat isya berjamaah. Ya. Setelah sholat isya ada sholat asar. Ya. Asar dikategorikan ketiga, berjamaah sholat asar ketiga masih derajatnya apa? Di bawah sholat isya. Kenapa hadirin rahimakumullah? Banyak orang yang meninggalkan sholat asar berjamaah karena sebab terlalai dalam tidur siang. Kemudian ada jamaatul zuhur. Zuhur di bawah asar. Kenapa? Karena jamaah zuhur itu lebih banyak ketimbang asar. Kemudian yang paling terakhir hadirin rahimakumullah adalah jamaah maghrib. Ya, jamaah maghrib. Karena sholat maghrib itu rasanya paling mudah. Ya kan hadirin, paling mudah. Kenapa? Kita sudah mandi, kita sudah bersih-bersih, kita sudah wudhu, tinggal sembahyang. Tetapi berbeda dengan jamaah-jamaah yang lain. Dengan sholat-sholat yang lain, yang apalagi yang paling tinggi itu adalah sholat subuh. Dan ini sangat berbeda. Dan memiliki afdoliyat. Bukan berarti apa, sholat subuh saya berjamaah, enggak. Tetapi semuanya harus kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian hadirin rahimakumullah, dari tadi kita bicara tentang sholatnya. Lantas apa sih hukum sholat berjamaah ini? Apakah dia wajib? Apakah fardu ain? Apakah fardu kifayah? Apa sekedar sunnah? Di sini para ulama al-mu'tamadu annaha fardun kifayah. Bahwasanya sholat berjamaah ini hukumnya adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Yang mu'tamad di antara para ulama sampaikan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu fardun kifayah. Apa itu fardu kifayah? Hadirin rahimakumullah, apabila ada suatu daerah kemudian tidak ada yang melaksanakannya, maka satu daerah berdosa. Tetapi ada sebagian yang melaksanakannya, maka satu daerah tersebut tidak terkena dosa atau gugur dia punya hukum fardul kifayah. Tetapi qaul Imam Nawawi, ini Imam Nawawi sampaikan, tetapi Imam Romli mengatakan annau sunnatun muakkad. Salat berjamaah adalah salat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Karena hampir Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya salat berjamaah. Apalagi hadirin rahimakumullah, kita sudah sampaikan fadilah yang sangat luar biasa, sehingga apa? Gak etis rasanya kita mencari ridho Allah meninggalkan namanya salat berjamaah, kecuali satu hadirin rahimakumullah. Boleh kita meninggalkan suatu jamaah dengan alasan satu. Nanti ada uzur-uzur kita sebutkan, yang terhalang berjamaah boleh meninggalkan berjamaah ada. Tetapi satu, ketika kita salat berjamaah ternyata kita lebih khusyuk di salat sendiri, maka boleh meninggalkan berjamaah. Tetapi kalau kita tidak khusyuk salat sendiri, maka kita dianjurkan untuk berjamaah. Kemudian hadirin rahimakumullah, ahkamu salatil jamaah sab'atun. Hukum-hukum salat berjamaah, ya. Pertama, ada hukumnya fardu ain. Berjamaah itu hukumnya wajib setiap muslim. Yaitu jamaah salat wazalika fi salatil jumu'ah. Yaitu adalah salat Jumat. Maka wajib bagi kita berjamaah. Alaman tajibu alaihim, yang diwajibkannya laki-laki, merdeka, sudah balik dan lain sebagainya, dan mukim. Kemudian fardul kifayah, hukum berjamaah menjadi fardul kifayah fil maktubat ala rijal. Fardul kifayah seperti saya sampaikan diwajibkan sebagiannya dan sebagiannya gugur, itu bagi orang fil maktubat dalam sholat 5 waktu. Mengapa hadirin rahimakumullah? Karena apa? Apabila ada suatu desa, suatu tempat, ya, walaupun yang tinggal itu cuma 3 orang, la tuqamu fihimu jamaah, kemudian di tempat tersebut tidak dilaksanakan berjamaah, illa stahwaza alaihim syaitan, maka 3 orang tersebut senantiasa diganggu oleh syaitan, digoda oleh syaitan, selalu diserang oleh syaitan. Fa'alaikal bil jamaah, kemudian Rasulullah SAW sampaikan, maka hendaklah kalian senantiasa berjamaah. Fa innama ya'kulu zi'bu minal ghanamil qasiyah. Karena syaitan ini hadirin rahimakumullah suka bagikan serigala. Serigala itu pasti menyerang domba-domba yang keluar dari gerombolan. Maka dari itu kita senantiasa berjamaah. Kemudian hadirin rahimakumullah, hukumnya sunnah fin nawafil allati tushra'u fil jamaah. Di salat-salat sunnah yang dimana kita dianjurkan untuk berjamaah. Seperti apa? Seperti salat Idul Adha, Idul Fitri, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Di dalam salat tersebut
hukumnya sunnah dan disunahkan untuk berjamaah. Wal istisqa, begitu juga sholat meminta hujan hukumnya sunnah. Otomatis jamaah di dalam tersebut hukumnya sunnah. Kemudian hadirin rahimakumullah, mubah, boleh. Boleh berjamaah, boleh tidak berjamaah. Yaitu apa? Fi nawafil allati la tusyra'u fihal jamaah. Di sholat-sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Seperti sholat duha misalkan. Sholat sunnah, sholat duha kita dianjurkan untuk sendiri. Tapi kalau kita mau berjamaah, boleh. Seperti warrawatib, qobliyah, ba'diyah, ya tidak dianjurkan berjamaah, tapi kalau kita mau berjamaah boleh. Tidak dihukumi sunnah, tidak dihukumi sunnah muakkad, tetapi cuma boleh. Kemudian hadirin rahimakumullah, berjamaah juga ada hukumnya khilaful ula. Yaitu apa khilaful ula? Khilaful ula ini apa? Apa istilahnya nih? Kalau berbalik daripada yang ula, pendapat yang utama. Seperti apa? Iza kanat sholatul imam adaan wa ma'mum qada'an. Seperti misalkan ada orang sholat duhur adaan misalkan. Terus kita ikut sholat tapi dengan niat qada'an. Seperti ini kita dihukumnya fa khilaful ula. Bapak yang seharusnya adaan sama-sama, tetapi apa? Kita menghindari yang namanya kategori keutamaan. Ya. Atau sebaliknya imam kodok tapi makmum adaan, maka di sini hukumnya khilaful ula. Yang kemudian ada makruh berjamaah hadirin rahimakumullah. Ketika kita laksanakan berjamaah hukumnya makruh. Seperti apa? Iza kana imam fasikan au mubtadi'an. Jadi hukumnya kita berjamaah ini makruh apabila kita berjamaah dengan imam yang fasik. Apa itu fasik hadirin rahimakumullah? Selalu berdusta. Ya, kita lihat selalu maksiat, ya, sana sini minum berjudi misalkan, sana sini minum khamar misalkan. Kita lihat dia tuh apa, ndak ada tata kramanya, ndak ada etiknya gitu. Ini fasik katanya. Ketika dia jadi imam, itu kita bermakmum sama dia hadirin rahimakumullah, maka dihukumi sholat kita sah, tetapi dalam keadaan makruh, lebih baik untuk ditinggalkan. Ini kondisi keadaan sholat berjamaah yang makruh hukumnya. Kemudian juga makruh apabila kita bermakmum dengan imamnya mubtadi'an, ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Tapi di sini hadirin rahimakumullah, kalau bicara ahli bid'ah ini sekarang orang ini salah. Ya, salah menilai. Maksudnya bid'ah di sini apa? Kata Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Baijuri kalau tidak salah. Ini yang maksudnya bid'ah, ahli bid'ah di sini adalah wa man yaqulu qawlan mukhalifan li ahli sunnah wal jamaah. Jadi permasalahan penyimpangan di dalam akidah yang bertentangan dengan Abu Musa Asy'ari dan Maturidi atau ahli sunnah wal jamaah, ya. Yang bertentangan seperti ini, maka kita disarankan tidak bermakmum dengan mereka. Karena apa? Ini bahaya sekali masalah akidah. Bukan berarti kan banyak orang mengatakan, oh ahli bid'ah yang tahlilan ini bid'ah, maka tidak boleh. Bukan itu yang maksudnya. Maksudnya penyimpangan akidah. Sedangkan kunut dan lain sebagainya itu didirikan karena sebuah dalil. Selagi ada dalilnya masih bisa dilaksanakan. Maka bukan dari kategori bid'ah. Tapi orang-orang sekarang maklumi tersebut apa mengatakan, oh berarti ahli bid'ah ini bid'ah. Sedangkan salah. Yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah penyimpangan akidah. Misalnya akidah kita hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di arsy. Bersemayam di arsy bukan berarti kita bilang apa Allah itu tinggal di atas. Misalkan, atau yadullahi fawqa aydihim. Tangannya Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Kalau ada golongan ini menafsirkan tangan betul-betul Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan ini kan deektis, ini masuk mujassimah. Bahwasanya kita telah memberikan Allah Subhanahu wa taala memiliki tubuh gitu. Dan ini na'udzubillah. Dan ini, seperti ini kita ada pemahaman seperti ini, kita harus hindari hadirin. Kalau dia jadi imam, harus kita hindari. Maka kenapa? Karena makruh kita berimam dengan orang yang, ya istilahnya, salafi yang harbi gitu, yang salafi yang memang yang bisa radikal, yang sangat luar biasa ya, sampai mengatakan kafir. Ini kita makruh. Berimam atau bermakmum pada mereka. Kemudian hadirin rahimakumullah. Haramun ma'asihati.
Ada sholat berjamaah, tapi jamaahnya tersebut dihukumi haram. Tetapi sholatnya dikatakan sah. Seperti apa? Kita sholat di tempat yang tidak ada izinnya. Di tempat misalkan tempatnya, anggap aja misalkan masjid ini misalkan nih lagi pertikaian ini misalkan ya, atau suatu tempat yang tanahnya tersebut rampasan, dan rampasan ternyata yang dirampas itu tidak ridho deh. Akhirnya apa? Kita sholat di situ, sholat kita sah, tetapi dalam arti apa? Haram. Kenapa? Karena ardul maksud, art yang digosok, diambil secara paksa tanpa ada keridoan pemiliknya atau tanpa ada izin pemiliknya. Au khafa khurujul waqti law shalat jama'atan. Begitu juga hadirin rahimakumullah. Atau sholat hukumnya haram, tetapi kalau kita sholat berjamaah di situ, sholat kita tetap sah, tapi haram. Seperti 1 menit sudah mau keluar waktu, kita paksakan berjamaah. Misal 2 menit, waktunya sudah mau habis, kita paksakan berjamaah. Di sini dalam kategori kita, hukumnya sholat berjamaahnya haram, tetapi sholatnya sah. Ya. Kenapa? Karena habis waktunya. Karena sholat berjamaah kita ketahui lebih lama ketimbang sholat sendiri. Kemudian wa ma'a adami siha idza ikhtalafat nazmus shalah. Ada berjamaah yang kita laksanakan itu betul-betul haram hadirin. Haram kemudian tidak sah. Yaitu apabila kita sembahyang yang berbeda gerakan. Misalkan orang sholat jenazah, kita ikut sholat duhur misalkan. Dalam kondisi seperti ini jelas-jelas salah ya. Tidak sah dia punya sholat. Kemudian yang terakhir hadirin rahimakumullah adalah afdaliyal jamaah kasirun wal jamaah kasir afdal min jamaah qalilah. Yang terakhir yang ini saya sampaikan bahwasanya sholat jamaah yang banyak jamaahnya itu lebih afdal daripada jamaah yang sedikit. Contohnya hadirin rahimakumullah. Kita lagi lewat di suatu tempat misalkan. Masjid fulan dan masjid fulan A dan fulan B misalkan. Oh ternyata di B ini dekat rumah kita kan, misalnya rumah kita tengah-tengah misalkan. Oh di A ini masjidnya apa? Jamaahnya banyak. Yang B jamaahnya sedikit, maka dianjurkan kita ke A yang banyak jamaahnya. Atau kita sudah sholat sendiri misalkan dari rumah, ternyata datang jamaah yang bawa orang mau sholat berjamaah rame-rame. Maka dianjurkan kita mengulang sholat kita dalam keadaan berjamaah. Tetapi hadirin rahimakumullah, ada kategori yang dimana sholat berjamaah yang sedikit itu lebih afdol ketimbang sholat berjamaah yang banyak. Contohnya adalah iza kanatil jamaah qalilatun ta'attalat bi ghiyabi. Sholat berjamaah yang sedikit, karena yang sedikit ini tidak bisa terlaksanakan kecuali ada beliau. Misalkan ada imam masjid. Walaupun jamaah yang sedikit, kalau imam masjidnya tidak ada, otomatis tidak ada jamaah. Maka berjamaah dengan imam masjid tadi, walaupun sedikit jamaahnya, maka jamaahnya tersebut dikategorikan lebih afdal daripada yang banyak. Kenapa? Misalkan dia pegang kunci masjid misalkan. Ya kan? Kalau dia sholat sama dia, kita bahkan dapat berjamaah. Tapi kalau kita tidak sholat sama dia, otomatis apa? Tidak ada lagi jamaah. Maka dalam kategori ini, boleh jamaah sedikit ini lebih afdal daripada sholat berjamaah yang banyak. Iza kana imam jamaah kasira fasikan. Begitu ya hadirin rahimah, ketika imam ada imam tapi imamnya fasik, jamaahnya banyak. Maka dianjurkan kita hadirin rahimakumullah dari masjid 2 misalkan atau musola 2. A imamnya fasik tapi jamaahnya banyak. Yang B imamnya tidak fasik, Masya Allah misalkan. Tidak ada dia punya latar belakang jejak dan lain sebagainya, dikenal masyarakat Masya Allah. Maka yang B ini walaupun jamaahnya sedikit, maka dianjurkan kita sholat di jamaah sedikit yang imamnya tidak fasik. Kemudian ada lagi iza kana imam jamaah kasira mukhalif lil mazhab. Oh sahibul bid'ah la yukafiru biha karrafidi mujassim. Begitu juga hadirin rahimakumullah, sama apabila ada imam mujassim yang mentajsimkan atau memberikan Allah Subhanahu wa taala itu ada bentuk tubuh, atau rafidi atau syiah, maka dianjurkan kita sholat berjamaah yang sedikit lebih afdal daripada yang banyak apabila imamnya itu rafidi, syiah ataupun seorang mujassim yang akidah mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iza kana imam jamaah kasira mukhalif li mazhab. Begitu juga hadirin rahimakumullah. Ketika berbeda mazhab, ya, lebih baik kita bermakmum dengan imam yang selaras dengan kita. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Syafi'i. Kalau kita berimam dengan mazhab yang lain ini bahaya hadirin rahimakumullah.
Bukan bahaya sih, dianjurkan kita apa? Berjamaah dengan sepaham dengan kita. Kemudian ini yang kalah penting hadirin rahimakumullah. Iza kanal imamul jamaah kasira sari'atul qira'a wal ma'mum bati'ah. Ya, misalkan jamaah yang banyak tapi bacaannya cepat. Cepat betul. Misalkan. Tetapi di B jamaahnya sedikit. Tapi sesuai gitu dengan orang tua tersebut. Maka dianjurkan kita yang sesuai dengan kita. Tetapi yang banyak misalkan terus bacaannya cepat tapi sesuai dengan kita itu boleh. Tapi tidak sesuai dengan kita maka kita berjamaah dengan jamaah yang sedikit. Dan itu sedikit tersebut lebih afdal. Apabila makmumnya ini bati, lambat gitu bacanya itu. Sudah biasa lambat gitu kan, maka kita harus mencari jamaah yang sedikit yang bacaan sesuai dengan kita. Kemudian izakana jama'atu qalilan tusalli fi waqtil fadilah. Begitu juga hadirin rahimakumullah, apabila ada sembahyang berjamaah dikerjakan di waktu fadilah walaupun jamaahnya sedikit, tetapi apa? Bisa lebih afdal. Kenapa? Karena dikerjakan di awal waktu. Tapi apa? Tergantung jamaahnya ini selagi dikerjakan di awal waktu itu lebih afdal. Ketimbang sholat berjamaah di akhir waktu. Maka di awal waktu lebih afdal. Mungkin 3 menit lagi azan. Ada pertanyaan tentang sholat berjamaah hadirin rahimakumullah? Ya, sebelum kita masuk nanti minggu depan pembahasan tentang imam dan makmum, syarat-syarat imam, syarat-syarat menjadi makmum dan lain sebagainya. Ada pertanyaan tentang sholat berjamaah? Berkaitan dengan kita ketahui bahwa berjamaah di masjid lebih banyak. Pertanyaannya adalah di rumah itu keluarga. Dia kita berdiri untuk melaksanakan sholat. Salah satunya adalah kita harus mengimani mereka. Dari mana yang lebih besar pahalanya? Kita datang ke masjid untuk berjamaah daripada kita mengajari keluarga untuk sholat di rumah. Yang kedua, tentang imam. Kadang kita ini terlambat ke masjid. Nah, di sana harus waktu sholat kita kemudian ada orang yang sebentar sholat. Saya tidak tahu bahwa dia ini sholat sunnah sama dia atau dia terlambat juga. Lalu saya ada enggaknya. Dia tidak menjawab. Nah ini jawabannya ini menjawab itu dia sholat sunnah atau dia menjawab atau dia sholat wajib. Apakah pahala yang saya dapat setelah selesai itu? Saya tanya kamu sholat apa? Saya sholat berjamaah. Saya ini bagaimana? Apakah saya tetap biasa atau saya mengulang sholat? Ya. Ya. Yang pertama masalah sholat di rumah dan sholat di masjid. Ya. Seperti kita ketahui hadirin rahimakumullah, memang sholat berjamaah pasti pahalanya lebih baik daripada sholat sendiri. Tetapi hadirin rahimakumullah, kalau sudah berjamaah, tapi ada lagi afdaliyah berjamaahnya. Dia dari segi jumlah. Yang kita sampaikan tadi. Kalau di rumah jumlahnya sedikit, maka yang lebih afdal adalah sholat di masjid. Walaupun di rumah juga tetap dapat, Pak. Mungkin di rumah tetap dapat, tetapi di masjid lebih dapat nih karena afdalnya. Tapi kalau di rumah dengan alasan misalkan mengajarkan istri misalkan. Karena mengajarkan istri, anak-anak dan lain sebagainya, ini kan tidak tiap hari, Pak. Dan misalkan disisihkan waktu 1 hari belajar fokus saya imam. Nanti kan besoknya mereka sudah bisa sholat sendiri. Kenapa? Karena perempuan ini memang dianjurkan sholatnya itu fil bait, di rumah. Ketimbang di masjid, kecuali ya sudah sepuh misalkan. Ya, kalau sudah sepuh itu boleh dia ke masjid. Yang otomatis apa? Tidak menimbulkan fitnah ketika keluar rumah. Maka boleh mereka untuk pergi ke masjid. Tetapi yang tidak menimbulkan fitnah, boleh ke masjid tapi dapat menimbulkan fitnah misalkan, maka dianjurkan sholat di rumah. Adapun masalah pengajarannya, tetap dianjurkan laki-laki itu sembahyangnya di masjid. Sedangkan untuk menjadi imam, kita bisa, misalkan karena kan tidak setiap hari kita bisa ke masjid, misalkan hujan. Karena ada uzur-uzur meninggalkan, Pak, misalkan sakit perut,
misalkan tidak sempat, terlambat, misalkan ketiduran, ini kan uzur-uzur syar'i semua yang dianggap kita boleh meninggalkan berjamaah. Nah, ketika saat inilah kita berjamaah bersama keluarga di rumah. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak. Masalah contoh singkatnya adalah bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Boleh, hukumnya boleh. Meskipun kan sebenarnya nanti ada syarat makmum itu harus kita tahu. Ini yang mana imam, yang mana makmum. Misalkan ini dia sholat sunnah, misalkan tidak ada hubungannya dengan imam. Misalkan dia ini sudah sholat yang masbuk misalkan. Kalau kita tahu dia masuk, otomatis apa? Kita tepuk, kita sudah bisa ikut. Tetapi kalau kita tidak tahu, ternyata sholat sunnah. Misalkan sholat sunnah ba'diyah misalkan. Ya sudah kita tepuk. Kalau makmumnya tersebut mau dilanjutkan, misalkan dia tidak ada mengeluh dan sebagainya, kemudian dia mengerti agama, dia akan misal rakaat kedua dia jaharkan, kemudian dia duduk tahiyat akhir, kemudian disempurnakan sama bapak misalkan. Maka boleh. Iktida bil sunnah, iktida bi sholatil sunnah itu boleh. Di dalam mazhab Syafi'i boleh. Lanjut aja. Kecuali misalkan bapak misalkan nggak tahu, biasa kan ada orang kita tepuk sholat sunnah dia kasih kode begini. Dia kasih kode begini. Akhirnya apa? Itu boleh kita tinggalkan. Tapi kalau dia tetap lanjut sholat sunnah aja, nggak apa-apa, kerjakan aja. Misalkan dia paham. Dari sini sekarang udah paham kan? Misalkan ada yang ngambil kita dalam keadaan sholat sunnah, maka nggak apa-apa kita teruskan bacaan. Bahwa otomatis apa? Kalau 2 rakaat Pak. Jangan mentang-mentang dia tepuk langsung kita ubah jadi 4 rakaat. Nanti disempurnakan sama makmum yang ngikuti kita. Misalnya kita tinggal 1 rakaat lagi, nanti apa? 3 rakaatnya lagi disempurnakan sama yang tepuk dengan kita. Jadi boleh. Tetapi ketika ada jamaah masih ada di luar, itu lebih afdolnya kita tunggu. Karena lebih yakin kita bahwasanya beliau ini belum sholat isya dan akan mendapatkan pahala berjamaah ketika saya berjamaah dengan beliau. Begitu juga hadirin rahimakumullah, ketika masbuk usahakan sebagaimanapun bisa dapat imam, walaupun cuma duduk di tahiyat akhir. Tapi kalau melihat ada jamaah di luar banyak sekali misalkan, maka boleh kita mendapatkan sempurnaan di dalam sholat tanpa ada masbuk, boleh kita buat jamaah yang kedua. Tapi kalau kita bisa mendapati imam misalnya walau 1 rakaat, maka kerjakan 1 rakaat. Agar apa? Kita tidak kehilangan yang namanya afdoliyah ya bersama imam. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.